Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Apapun yang kami alami di dalam hidup kami sampai saat sekarang ini, Engkau Allah yang peduli. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berkata, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat, sungguh Engkau baik bagi hidup kami, bagi hidup setiap jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang malam hari ini boleh juga bersama dengan kami, bahkan setiap jemaat yang kami kasih. Dan karena firman Tuhan yang kami baca malam hari ini, Tuhan sungguh-sungguh juga menguatkan iman kami, membuat kami tetap kokoh dan tetap teguh di dalam iman kami menjalani hidup kami. Walaupun kami melihat keadaan begitu sulit, walaupun kami berada dalam situasi yang sangat khawatir dan mungkin meragukan, tetapi di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan kepada Tuhan, tidak pernah akan putus asa, tidak akan pernah menyerah, karena kami punya Bapa, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena firman Tuhan yang kami baca malam hari ini, Tuhan, berbicaralah kepada kami, hamba-Mu yang sungguh terbatas, karena Engkau rapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal yang ke-10, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah kisah dari ke-10 tulah yang diberikan Tuhan di Mesir. Maka satu kisah malam hari ini kita belajar, yaitu tulah yang ke-9. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu teks firman Tuhan yang kita baca ini. Ayat yang ke-22. Keluaran pasal ke-10, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat teman-temannya. Melihat temannya juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum tulah yang ke-9 ini, sebelumnya yang ke-8 adalah belalang yang begitu banyak. Tulah yang diberikan oleh Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sebagai warning, ya gitu ya, atau peringatan bagi Mesir, bagi Firaun sendiri, bahkan sekaligus Tuhan mau menunjukkan kuasanya terhadap umat pilihannya, bahkan kepada semua orang-orang Mesir, bahkan kepada semua sembah yang disembah oleh orang Mesir pada saat itu, bahwa Tuhan lebih berkuasa dari semua. Para dewa, dewi yang disembah, yang dipercayai oleh para Firaun, bahkan seluruh orang Mesir pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di tulah yang ke-9 ini, karena Firaun selalu mengeraskan hatinya, maka Tuhan akan selalu memberikan peringatan kepada Firaun untuk bertobat dari kerasnya hatinya Firaun, untuk membebaskan umat pilihan Allah keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, menarik sekali. Dikatakan di teks ini, saudara diberkati oleh Tuhan, Firaun meyakini, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka memerintah dengan bantuan para dewa dan dewi. Kepercayaan pada dewa dewi begitu kuat sehingga rakyat Mesir kuno menganggap Firaun dikirim oleh para dewa untuk memerintah mereka orang Mesir. Mesir kuno memiliki lebih dari 2000 dewa.
Dewa-dewa tersebut, Bapak Ibu Saudara, terinspirasi oleh kekuatan alam. Agama Mesir kuno sangat kompleks dan menarik untuk menjelaskan berbagai fenomena alam. Dewa Mesir lantas diciptakan. Awal kemunculan mitologi Mesir kuno agaknya dipengaruhi oleh lingkungan alam, peristiwa-peristiwa yang memerangi atau yang memengaruhi Mesir itu sendiri. Agama orang-orang Mesir berpusat pada dewa-dewa yang mereka yakini muncul dan mengendalikan kekuatan alam. Seperti inilah kira-kira dewa-dewa mereka, saudara. Para Firaun berperan sebagai perantara rakyatnya dengan para dewa yang mereka percayai, serta berkewajiban seluruh rakyatnya untuk menjunjung mereka melihat ritual-ritual dan persembahan agar ada keseimbangan di dalam semesta tetap terjaga. Dewa-dewa diyakini muncul dalam manifestasi yang berbeda-beda. Jadi mereka ini punya banyak dewa, dan setiap dewa itu ada kepercayaan yang ditaruh oleh seluruh orang-orang Mesir terhadap dewa-dewa itu. Serta beberapa di antaranya memiliki peran mitologis. Pemujaan terhadap dewa-dewa paling diutamakan, saudara, sebagai pusat kepercayaan mereka. Kira-kira begitulah singkat cerita tentang penyembahan di Mesir. Di ayat yang ke-22 sampai di ayat yang ke-23 ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Di mana di ayat yang ke-23 dikatakan tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Karena setelah Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita. Dikatakan dengan arti lainnya adalah gelap yang begitu tebal. Bahkan ditafsirkan belalang yang datang pada tulah yang ke-8 itu juga adalah ada kegelapan. Beribu begitu juta belalang itu. Sehingga Mesir pada saat itu mengalami kegelapan. Tapi kegelapan di tulah yang ke-9 ini lebih gelap dari datangnya belalang itu. Sehingga dikatakan tebalnya gelap gulita itu. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menariknya dari gelap gulita ini, saudara diberkati oleh Tuhan, di mana setiap orang Israel, nah gitu ya, tempat di mana umat pilihan Tuhan pada saat itu, kediaman setiap umat pilihan Tuhan, ada terang, ada cahaya, saudara. Padahal mereka berada di Mesir. Nah, ini yang paling unik, saudara diberkati oleh Tuhan. Selama 3 hari, 3 malam, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu gelap gulita. Sehingga dikatakan tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Bayangkan gelap itu begitu tebal dan tak bisa melihat antara satu dengan yang lain. Dan lebih menariknya lagi, tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya atau dari tempat tidurnya selama 3 hari. Saudara diberkati oleh Tuhan, sungguh menarik memang. Dari peristiwa tulah yang ke-9 yang Tuhan berikan ini, di mana umat pilihan Tuhan masih melihat terang di situasi dan kondisi kegelapannya begitu tebal. Umat Tuhan masih melihat cahaya. Tapi setiap orang, semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka merasakan kegelapan itu. Bayangkan 3 hari 3 malam. Saudara diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari dari kebenaran ini. Di mana salah satu dewa penting Mesir adalah dewa matahari, namanya, dan Horus serta dewi langit atau angkasa, Nut dan Hathor. Di mana orang-orang Mesir mengatakan bahwa dewa ini dia mengendalikan siklus waktu siang dan malam. Dengan adanya tulah ke-9 ini, saudara diberkati oleh Tuhan, inilah
yang saya bilang tadi bahwa Tuhan kuasanya tidak bisa ditandingin oleh apapun buatan manusia, oleh apapun sesembahan manusia. Ini menunjukkan bahwa kepalsuan para dewa-dewi tersebut pada saat itu yang dipercayai oleh orang Mesir. Bayangkan 3 malam kegelapan memenuhi Mesir pada saat itu. Ternyata dewa-dewi itu tidak mampu menerangi bangsa yang menyembah mereka. Ya. Mereka tidak berkuasa untuk memberikan terang. Walaupun orang Mesir mempercayai dewa-dewi itu sebagai pengendalian siklus waktu siang dan malam. Hebatkah Tuhan kita? Hebat Tuhan kita, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita harus meyakini bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang tidak dapat tergantikan dan tidak bisa dilawan oleh apapun yang kita percayai di dalam dunia ini. Malam ini kita belajar dari pengendalian Allah. Apapun yang terjadi tergantung pada kendali Allah. Yang pertama, bagi Israel itulah gelap gulita mengingatkan mereka akan penciptaan di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Itu gelap gulita menjadi ciri dunia yang belum berbentuk. Gelap gulita menjadi lambang dari keadaan dunia yang kacau sebelum penciptaan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kegelapan sesungguhnya tidak ada kehidupan, saudara. Di sana ada kekacauan. Jadi mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa Allah berdaulat terhadap segala penciptaan, segala yang ada. Yang kedua, kegelapan melanda Mesir memang mengerikan, saudara. Tetapi jauh lebih mengerikan juga kegelapan yang menutupi hati saya dan Bapak Ibu. Dan pikiran saya dan Bapak Ibu sebagai orang berdosa seperti Firaun. Tapi saya percaya kita yang percaya kepada Tuhan, kita ada dalam terang. Tetapi bagi setiap orang yang masih hidup di dalam dosa, saudara diberkati oleh Tuhan, kegelapan ini selalu melingkupi kehidupan. Maka di dalam kegelapan inilah ada kekacauan, ada banyak masalah. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa jauh lebih mengerikan kegelapan yang menutupi hati dan pikiran orang berdosa seperti Firaun. Ini yang menjadi peringatan bagi kita juga. Kita butuh terang daripada Tuhan. Yang ketiga, gelap gulita dikendalikan oleh Allah. Seharusnya Firaun sadar bahwa dewa terang atau matahari yang mereka sembah justru tunduk kepada kuasa dan kendali Tuhan. Ia seharusnya sadar bahwa ia tidak bisa menahan lagi kehendak Allah agar orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Firaun sendiri sebenarnya dia harus sadar bahwa semua dewa yang dia miliki, bahkan dirinya sendiri, tidak bisa mengendalikan Allah. Jadi pembelajaran bagi kita saudara diberkati oleh Tuhan. Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, menjadi pribadi yang tidak dapat dikendalikan oleh apapun. Allah lah yang bisa mengendalikan kita, maka semua yang ada di dalam dunia ini. Yang keempat, Tuhan dapat memakai kekacauan itu untuk menghukum orang-orang yang mengeraskan hati, tetapi tinggal di dalam dosa, tetap tinggal di dalam dosa. Tetapi ia juga dapat melindungi anak-anaknya yang berserah penuh kepadanya. Dari seluruh Mesir tadi kegelapan begitu tebal. Tetapi orang-orang yang dipercaya kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan, Allah memelihara mereka. Ada terang bagi mereka. Dan apapun yang kita alami dalam hidup kita juga saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada terang Tuhan, ada cahayanya Tuhan, ada kehidupan baru kalau kita sudah percaya kepada Tuhan. Yang kelima, walaupun kita berada dalam kekacauan saudara, ada banyak masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah bisnis kita, atau situasi yang sulit saat sekarang ini, perekonomian kita, hati kita yang mengeraskan, kekhawatiran kita, keadaan yang kita alami, kita khawatir ragu,
Apa yang harus saya perbuat? Pikiran kita tertutup. Sudah tidak lagi berdaya. Sudah tidak ada lagi jalan. Seakan-akan jalan yang kita jalani semua buntu, saudara. Tidak ada semuanya yang harus kita lakukan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan, memberikan terang, memberikan sukacita. Ada jalan yang benar, wawasan terbuka, hati bahagia dalam situasi kegelapan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan terang. Percayalah, Tuhan akan mengangkat saya dan Bapak Ibu. Tuhan akan menghapus air mata kita. Tuhan akan membuka jalan di saat semuanya tidak ada pengharapan. Di saat semuanya tidak ada jalan keluar. Datanglah kepada Tuhan. Jadi kesimpulan bagi kita pada malam hari ini, saudara. Jangan keraskan hatimu melawan kekuatan Allah. Tapi tunduklah dan bertobatlah. Dan percayalah bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan kami malam hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang mengendalikan dari apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tak ada satu pribadi pun yang bisa membandingkan Allah, menandingin kuasa-Mu. Ampuni jikalau kami terkadang ragu akan pertolongan Tuhan. Tapi malam hari ini belajar dari umat pilihan Tuhan. Situasi, kondisi di mana mereka berada boleh gelap. Tetapi Tuhan memberikan cahaya. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan melindungi mereka. Tuhan masih menjaga mereka. Hal yang sama juga Bapa, kami percaya, kami alami di dalam kehidupan kami. Saat ini, Tuhan juga akan peduli bagi kami. Dalam nama Yesus yang berdoa.